Peristiwa G30S 1965 tak hanya berbuntut pada pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap antek PKI di Jawa, tapi yang tak kalah mengerikan terjadi juga di Kalimantan. Pada akhir 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat. Terjadi pengusiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi dan tak sedikit yang mengungsi pun meregang nyawa. Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Bahkan, kedua etnis berbeda tersebut sudah menjalin ikatan persaudaraan yang kuat. Namun, semua itu berubah. Hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadinya gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Citra Presiden Soekarno merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia, PKI. Di sisi lain, pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka yang dituding terlibat gerakan tersebut. Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. Ini akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia, peristiwa pembantaian Mangkuk Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa yang terjadi pada 1967. Bermula dari Ganyang Malaysia. Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Soekarno mulai mengobarkan semangat Ganyang Malaysia karena negeri jiran yang dianggap antek Inggris berambisi membentuk Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa yang tinggal di dekat perbatasan turut menolak keras rencana Federasi Malaysia. Presiden Soekarno kemudian mengirimkan salah seorang menteri negara di Kabinet Dwikora I, Oi Chu Tat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye Ganyang Malaysia. Oi Chu Tat yang kebetulan juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat. Buah hasil kunjungan Oi Chu Tat maka dibentuklah Barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat. Organisasi Barisan Sukarela banyak diminati warga. Pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia, seperti ditulis Oi Chu Tat dalam memoir Oi Chu Tat, pembantu Presiden Soekarno. Barisan Sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, Paraku, yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak, PGRS, pada 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS atau Paraku, yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu. Untuk persiapan menghadapi Malaysia, Angkatan Perang Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Putu Sibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan. Beni G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik 2008 memaparkan, para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di kamp-kamp latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara. PGRS Paraku tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan negara tetangga. Di sisi lain, pihak gerilyawan PGRS Paraku mendapatkan bantuan dari kaum pedagang perantara di pedalaman. Mereka menjadi penyuplai logistik dan kebutuhan para gerilyawan. Namun, Superman juga menyebutkan bahwa terkadang bantuan itu diberikan bukan secara sukarela, tapi lebih cenderung terpaksa karena takut. Pemerintah pusat yang kala itu berada dalam kendali Soeharto pun bereaksi. Ancaman PGRS Paraku yang diduga berbaur dengan kelompok komunis dirasa sudah amat mengkhawatirkan, sehingga diputuskan segera pengiriman pasukan bantuan. MD Laode dalam Politik Tiga Wajah, 2013, mencatat, setidaknya ada 9 kesatuan militer yang diperbantukan untuk membasmi PGRS Paraku dalam rangkaian operasi sapu bersih. Kondisi mulai mengarah kepada ancaman konflik SARA.
terjadi pembunuhan orang Dayak yang belum diketahui pelakunya di daerah Ledo, Seluas, Pahauman, Bengkayang, dan hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas etnis Cina. Situasi ini, papar Superman, 2017, dimanfaatkan oleh pihak militer untuk menjadikan PGRS, Parakou sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Aroma politisasi sangat kental dalam konflik di Kalimantan Barat dan Utara kala itu. Masyarakat Dayak yang sudah telanjur murka kemudian bertekad untuk membalas dendam, dengan dukungan penuh dari TNI yang juga menghendaki pembasmian gerilyawan PGRS Parakou, sehingga tragedi berdarah yang dikenal sebagai peristiwa Mangkuk Merah akhirnya terjadi. Tragedi berdarah Mangkuk Merah. Memanasnya relasi masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat dimanfaatkan betul oleh aparat. Militer pun meminta dukungan dari mantan Gubernur Kalimantan Barat sekaligus tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Dayak, Yohanes Chrysostomus Ufaang Oerai. Seperti diungkapkan Superman, orang-orang Dayak diimbau ikut berpartisipasi bersama tentara untuk menumpas PGRS Parakou. Militer melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Para panglima dari kalangan orang Dayak direkrut dengan dalih PGRS Parakou akan menguasai Kalimantan Barat. Disebutkan pula bahwa para pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian PGRS Parakou adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama-sama dengan komunis. PGRS Parakou disebut sebagai Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia. Di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu, masyarakat Dayak di sana sudah tersulut tradisi Mangkuk Merah, yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun disiapkan. Emi Setiawan dan Winston Neil Rondo dalam Merah Putih Tergadai di Perbatasan, 2014, menjelaskan, Mangkuk Merah dipakai untuk media persatuan suku Dayak bila merasa kedaulatannya dalam bahaya besar. Panglima suku biasanya mengeluarkan mangkuk merah yang berisi arang, daun juang, bulu ayam, dan darah babi untuk diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat. Mangkuk merah digunakan untuk memanggil orang-orang. Itu adalah simbol komunikasi yang digunakan selama masa darurat. Ketika seorang membawanya dari satu suku ke suku lain, itu berarti, datang dan bantu kami. Seorang tokoh Dayak yang menjadi salah satu narasumber dalam buku In the Time of Madness, Indonesia on the Edge of Chaos atau Zaman Edan karya Richard Lloyd Parry. Mary Somers Haydus, dalam Gold Digger, Farmer, and Trader in the Chinese Districts of West Kalimantan, 2008, mengungkapkan terjadi perburuan warga Tionghoa di Kalimantan bagian barat dan utara. Pasukan Dayak menyisir satu demi satu wilayah permukiman warga peranakan Tionghoa, salah satunya pada akhir Oktober tahun 1967 yang menyasar wilayah Anjungan, Mandor, dan Menjalin. Ditulis dalam buku Tanjung Pura Berjuang terbitan Semdam 12, Tanjung Pura, 1970, gerakan Mangkuk Merah berubah menjadi sentimen rasial dengan mengidentikan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS Parakou. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang bulu menjadi korban dari gerakan demonstrasi. Aparat pun kewalahan membendung gerakan yang sudah meluas ini. Pada tanggal 14 November tahun 1967, bergabung sejumlah subsuku Dayak lainnya dari pedalaman. Aksi kekerasan pun semakin besar. Herman Joseph van Hulten dalam catatan seorang misionaris, Hidupku di Antara Suku Dayak, 1992, mengkisahkan, mereka bertindak di luar kontrol, membunuh, bahkan dikabarkan juga memakan bagian tubuh korban-korban mereka. Sepanjang pekan-pekan berikutnya, terjadi rangkaian pembantaian massal yang banyak menelan korban jiwa. Van Hulten mengungkapkan, kekerasan mencapai puncaknya pada November tahun 1967. Para penyerang dengan senjata berburu mulai membunuhi orang-orang keturunan Tionghoa dan membakar harta bendanya. Toko-toko Cina dibakar dan mayat-mayat korban dibariskan di jalan. Menurut riset Superman, 2017, peristiwa Mangkuk Merah diperkirakan secara langsung menewaskan 2.000 sampai 3.000 orang. Namun, dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar lagi. Dampak secara tidak langsung itu adalah terjadinya gelombang warga peranakan Cina yang mengungsi. Awalnya, sebut Van Hulten, 1992, para pria berniat tetap tinggal, tapi pada akhirnya mereka terpaksa ikut mengungsi, sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat. Diperkirakan,
Antara 50.000 sampai 80.000 orang Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat, yakni ke Pontianak dan Singkawang. Lebih dari 5.000 orang pengungsi tewas karena masalah kesehatan, kebersihan, dan kekurangan pangan, baik dalam perjalanan maupun meninggal dunia di tempat pengungsian, belum lagi yang mengalami trauma hingga kini. 5.000 orang meninggal di pengungsian di Pontianak dan Singkawang lantaran minimnya fasilitas sanitasi, kesehatan, dan keterbatasan pasokan pangan, ungkap Tony Wong, saksi hidup yang juga tokoh masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat. Setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran hak asasi manusia, HAM, di Kalimantan bagian Barat dan Utara yang tergolong amat berat itu belum terungkap sepenuhnya. Peristiwa Mangkuk Merah pada 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia.